Indonesia, negeri yang kaya sumber daya alam dan hasil pertaniannya menjanjikan, lagi menghadapi masalah yang aneh dan bikin khawatir banget. Ini tuh aneh, nggak masuk akal kalau pakai ilmu ekonomi biasa, dan bikin kita bertanya-tanya, ini pasarnya beneran jujur atau nggak sih? Harga beras, makanan pokok jutaan orang di seluruh Indonesia, lagi naik tinggi banget, belum pernah kayak gini sebelumnya. Ini bikin keluarga-keluarga jadi susah dan bisa-bisa kita kekurangan makanan. Naiknya harga ini bukan pelan-pelan, tapi langsung melonjak tinggi dan bikin resah. Ini harus cepat diurus dan diselidiki sampai tuntas. Tapi anehnya, ada kabar dari tempat-tempat penyaluran beras yang besar, kayak Pasar Induk Cipinang di Jakarta yang ramai itu, kabarnya malah beda banget. Katanya gudang-gudang di sana itu penuh sama stok beras, sampai tumpah-tumpah karung berasnya. Nah, ini jadi pertanyaan penting. Kok bisa ya? Beras kelihatannya banyak banget, stoknya melimpah, tapi harganya malah makin mahal buat keluarga-keluarga di Indonesia yang lagi susah buat beli makan. Ini tuh nggak nyambung dan susah dijelasin pakai cara biasa, dan bikin orang jadi curiga, jangan-jangan ada yang mainin harga di pasar. Aturan dasar ekonomi soal pasokan dan permintaan, yang jadi dasar ilmu ekonomi, kayaknya udah nggak berlaku lagi di sini. Harusnya kan kalau barang banyak, harga murah. Tapi ini nggak begitu. Keseimbangannya hilang. Jadinya, kita sebagai pembeli jadi bingung dan dirugikan. Ini bukan cuma perubahan harga biasa yang sebentar di pasar, tapi ini tuh kejadian yang terus-terusan dan bikin khawatir. Udah lama begini, dan bikin orang susah terus-terusan. Ini nggak cuma terjadi di satu daerah atau provinsi aja, tapi masalah ini ada di seluruh Indonesia. Kena ke semua orang dari Sabang sampai Merauke. Bikin suasana jadi nggak enak dan nggak stabil di seluruh negeri. Masalah yang makin parah ini bikin uang belanja keluarga yang udah pas-pasan jadi makin berat, keluarga jadi harus milih-milih mana kebutuhan pokok yang bisa dibeli. Dan ya, wajar aja kalau orang jadi curiga, siapa sih sebenarnya yang bikin harga jadi mahal begini? Pemerintah sih, kalau ngomong resmi, selalu bilang kalau produksi beras kita bagus, panennya banyak, dan stok beras negara aman dan cukup buat semua. Tapi kenyataannya di lapangan, kalau kita lihat harga di pasar-pasar dekat rumah, ceritanya beda jauh banget, kayak barangnya langka dan harganya mahal. Jadi, masalahnya di mana dong? Apa ada sumbatan di jalur pengiriman berasnya, jadi beras nggak sampai ke kita dengan cepat dan murah? Apa jangan-jangan ada yang main spekulasi di pasar barang dagangan, sengaja naikin harga seenaknya, nggak peduli barangnya banyak atau sedikit? Atau, ada yang lebih jahat lagi nih? Ada yang sengaja sudah direncanakan buat mainin pasar supaya cuma sedikit orang yang untung. Nggak nyambungnya antara beras yang kelihatan banyak sama harganya yang makin mahal ini udah kelewatan banget. Terlalu jelas buat diabaikan atau dianggap angin lalu. Kalau ikutin aturan ekonomi dasar sih, kalau barang banyak harga harusnya turun, atau paling nggak ya stabil di harga yang wajar. Tapi ini malah kebalikannya. Tapi, kenyataan di lapangan ini bener-bener nggak masuk akal. Bikin kita sebagai pembeli jadi bingung, kesal, dan susah ngatur uang karena biaya hidup makin mahal. Keanehan ini nunjukin banget kalau ada kekuatan tersembunyi yang lagi main. Ada pihak-pihak yang gerak diam-diam, mainin pasar buat keuntungan mereka sendiri. Nggak peduli rakyat biasa jadi korban. Harga beras yang stabil itu penting banget buat ketenangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kalau orang nggak bisa beli kebutuhan pokok, bisa-bisa gampang terjadi keributan di masyarakat. Ini bukan cuma soal ekonomi aja, tapi ini soal kesejahteraan rakyat Indonesia, soal kemampuan mereka kasih makan keluarga, dan soal kesehatan negara kita secara keseluruhan. Kita harus cari tahu lebih dalam, selidiki sampai tuntas, dan bongkar apa sebenarnya yang terjadi di balik keanehan yang bikin resah ini. Kita perlu tahu siapa yang diuntungkan dari keadaan yang nggak beres ini, siapa yang dapat untung dari penderitaan rakyat biasa. Dan kita harus ngerti kenapa kok beras yang kelihatannya banyak, stoknya kayaknya melimpah, malah jadi beban keuangan yang berat banget buat sebagian besar rakyat. Pencarian jawaban, pencarian kebenaran dan keadilan, dimulai sekarang. Kita harus minta pertanggungjawaban dari mereka yang salah, dan pastikan semua rakyat Indonesia bisa beli beras dengan harga terjangkau. Bahkan Menteri Pertanian kita mengakui ada yang tidak beres, menyebut ada yang aneh dalam data beras. Beliau mengangkat isu mafia beras, kelompok-kelompok yang terorganisir yang mempermainkan pasar demi keuntungan. Ini bukan cuma masalah ekonomi,
ini bisa jadi persekongkolan jahat. Kata-kata Pak Menteri ini membenarkan kecurigaan masyarakat dan menuntut adanya tindakan. Kalau kelompok seperti ini memang ada, mereka bisa saja menimbun stok, menyebarkan kabar bohong, dan membuat harga jadi mahal. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bisa lebih dari sekadar tuduhan dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Makanan di meja kita bisa jadi cuma payon dalam permainan besar yang taruhannya tinggi. Nah, biar kita benar-benar ngerti nih soal masalah beras sekarang, kita perlu lihat dulu ke belakang. Kita harus tahu sejarahnya. Apa sih yang bikin pasar beras jadi kayak sekarang ini? Langkah pentingnya, kita lihat dulu sejarah harga beras. Dengan lihat perubahan harga dari dulu sampai sekarang, dan kapan harga mulai naik drastis, kita jadi bisa lebih ngerti apa sih yang bikin harga beras sekarang ini mahal banget. Biasanya nih ya, dari dulu, itu harga beras naik turun, ngikutin alam, tergantung hasil panen dan cuaca yang kadang nggak bisa ditebak. Kalau panennya bagus, harganya jadi murah. Tapi kalau lagi kemarau panjang atau banjir, beras jadi sedikit, harganya jadi mahal. Tapi kenaikan harga beras yang sekarang ini beda banget dari biasanya. Kenaikannya jauh lebih tinggi dan nggak turun-turun. Nggak kayak perubahan harga karena musim seperti dulu. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Awal tahun 2023 lalu, harga beras yang kualitas sedang itu sekitar Rp12.000 per kilonya. Harga segitu masih bisalah dibeli sama kebanyakan keluarga. Tapi pas akhir tahun 2024, harganya tiba-tiba naik tinggi banget. Sampai Rp15.000. Bahkan ada yang lebih mahal di beberapa daerah. Ini naiknya banyak banget loh, padahal waktunya nggak lama. Kenaikan harga yang tiba-tiba dan besar ini lebih cepat dari kenaikan harga barang lain pada umumnya. Ini bikin pengeluaran rumah tangga jadi berat banget, apalagi buat keluarga yang penghasilannya pas-pasan dan setiap hari makan nasi. Dulu-dulu, kalau harga beras naik tinggi kayak gini, biasanya sih karena memang berasnya lagi sedikit. Misalnya karena kemarau panjang atau gagal panen, jadi jumlah beras yang ada jadi berkurang. Tapi keadaan sekarang ini beda. Padahal katanya stok beras kita banyak. Persediaan di gudang-gudang di seluruh negeri juga cukup. Tapi harganya tetap saja naik terus. Ini artinya pasar kita nggak jalan seperti biasanya. Kan harusnya kalau barang banyak harga turun, kalau barang sedikit harga naik. Tapi ini kayaknya ada hal-hal lain yang lebih rumit, yang sengaja bikin harga jadi mahal. Kalau kita lihat data yang ada baik-baik, kelihatan ada yang aneh. Kayak nggak nyambung gitu antara jumlah beras yang ada, berapa banyak yang butuh, sama harganya. Jadinya, kita semua terpaksa bayar harga beras yang makin mahal, padahal gudang-gudang itu masih penuh sama beras. Ini kan berarti sebenarnya nggak ada kekurangan beras yang bikin harganya jadi naik. Ini bukan cuma soal angka-angka di atas kertas ya. Ini tuh jadi beban yang nyata dan makin berat setiap harinya buat jutaan keluarga di Indonesia yang makanan pokoknya nasi. Cara naiknya harga beras ini, yang tinggi banget dan cepat, itu sudah jadi bukti kuat kalau ada masalah yang lebih besar di dalam sistem pasar beras kita. Keadaan kayak gini butuh jawaban cepat dan penyelidikan yang tuntas. Apa sih sebenarnya penyebab utama pasar beras kita jadi kacau begini? Kita harus tahu apa yang bikin harga naik secara nggak wajar ini. Dan pemerintah harus ambil tindakan tegas buat melindungi kita semua sebagai pembeli. Dimeteng Ponel. Di pasar induk beras Cipinang, stok berasnya itu bukan cuma aman, tapi malah melimpah ruah. Gudang-gudang penuh sesak dengan puluhan ribu ton beras, jauh di atas batas paling sedikit yang dibutuhkan. Dengan beras sebanyak ini, seharusnya harga stabil atau malah jadi lebih murah. Tapi anehnya, pembeli malah bayar lebih mahal. Dulu, kalau stok sedikit, wajar harga jadi naik. Tapi sekarang, stoknya banyak banget dan harga tetap saja naik. Keanehan ini menunjukkan adanya permainan di pasar atau ada masalah di pengiriman barangnya. Perjalanan beras dari gudang sampai ke meja makan, kita sepertinya banyak gangguannya. Manfaat dari beras yang banyak ini jadi hilang di tengah jalan. Kita harus pertanyakan, apakah jalur pengiriman barang ini sudah benar? Polisi lagi selidiki nih, kenapa stok beras banyak, tapi harganya mahal. Satgas Pangan Polri curiga, jangan-jangan ada yang mainin data nih, angka-angka penting buat negara ini. Bisa jadi salah loh. Petugas lagi periksa semua langkahnya, dari sawah sampai ke pasar buat cari tahu, ada yang diutak-atik atau enggak. Kalau datanya dipalsuin, bisa-bisa ada yang seenaknya naikin harga,
dan bikin pemerintah salah ambil keputusan. Data resmi itu harus benar. Penting banget soalnya. Kalau ada yang nggak beres, harus dibongkar dan diurus. Data yang dimainin itu bisa bikin kita ngerasa aman padahal bohong. Atau jadi alasan buat impor beras padahal nggak butuh-butuh amat. Tugas Satgas Pangan itu menyingkap semua yang bikin bingung ini dan nunjukin yang benernya gimana. Antara petani dan pembeli, ada banyak sekali perantara. Pengepul, penggiling padi, pedagang besar, dan pedagang eceran. Setiap perantara ini ambil untung, tapi kalau rantainya terlalu panjang atau cuma dikuasai sedikit orang, harga jadi mahal sekali. Ada distributor yang mungkin sengaja menimbun beras, terus dijualnya sedikit-sedikit biar kelihatan langka. Kalau tidak terbuka, harga bisa naik seenaknya tanpa ada yang tahu. Pemain besar bisa menekan petani dan menjual ke pembeli dengan harga mahal. Nah, disinilah isu soal mafia itu jadi ramai. Solusinya, rantai distribusinya diperpendek, koperasi diberdayakan, dan pengawasan diperketat. Hanya dengan cara itu, beras yang banyak bisa sampai ke masyarakat. Data yang akurat itu tulang punggung kebijakan ketahanan pangan. Data yang salah atau dimainkan bikin keputusan jadi salah arah. Aksi jadi telat, impor yang nggak perlu, atau bikin panik. Kementerian Pertanian dan badan-badan terkait harus pastikan datanya benar dan bisa dipercaya. Memalsukan catatan itu kejahatan serius, hukumannya berat. Kepercayaan masyarakat itu tergantung sama informasi yang terbuka dan bisa dipegang. Data yang terbuka untuk semua, bikin semua pihak jadi bertanggung jawab dan mencegah orang mainin harga di pasar. Angka yang sebenarnya itu nggak bisa ditawar-tawar. Siapa yang untung? Siapa kalau harga beras atau data dimainkan? Mereka yang mengendalikan pasokan atau membentuk pendapat orang, pedagang besar, penyalur, atau kartel. Caranya macam-macam, seperti menimbun barang, mengeluarkan stok sedikit-sedikit, dan main mata untuk menentukan harga. Memainkan data resmi bisa jadi alasan untuk menaikkan harga atau membuat orang panik borong. Mereka yang punya data asli bisa untung dari pasar yang tidak stabil. Kadang, data diubah untuk menutupi kerja yang tidak beres, bukan cuma cari untung. Semua cara ini bikin masyarakat tidak percaya lagi dan membuat pasar jadi tidak stabil. Membongkar mereka itu penting untuk melindungi makanan pokok kita. Kenaikan harga beras yang bikin khawatir, apalagi pas kelihatannya stok banyak, jadi masalah besar buat kita semua. Ini ngintin kita kalau sistem pangan kita masih rapuh dan bisa goyah meskipun pasokan kayaknya aman. Ini bukan cuma soal ekonomi, tapi soal hak dasar setiap warga buat dapat makanan yang cukup. Ini panggilan buat kita semua, kayak alarm kencang buat seluruh rakyat Indonesia. Kita harus sadar kalau urusan makanan ini tanggung jawab kita bareng-bareng, butuh kerjasama dan tekad kuat dari semua lapisan masyarakat. Ini bukan masalah yang bisa diserahin ke orang lain, tapi tantangan yang butuh kita semua bersatu buat ngatasinya. Pemerintah yang bertugas jaga sumber daya negara kita harus benar-benar terbuka soal pasokan makanan dan harga. Data yang bisa dilihat semua orang, penjelasan yang jelas, dan informasi yang gampang diakses itu penting banget, biar masyarakat percaya dan semua pihak bisa diminta tanggung jawabnya. Pasar harus diawasi dengan ketat. Ini penting biar kita bisa tahu dan mencegah kalau ada yang main curang buat naikin harga seenaknya. Termasuk juga awasi terus jalur pasokan, cara barang dibagi-bagi, sama kegiatan jual belinya. Harus ada tindakan tegas buat siapa aja yang coba manfaatin sistem buat untung sendiri. Kita nggak boleh toleransi sedikit pun sama korupsi dan permainan harga. Yang melanggar harus dihukum cepat dan berat. Aturan-aturan harusnya lebih mentingin pembagian yang adil dan merata. Jadi, beras dengan harga terjangkau bisa sampai ke seluruh pelosok negeri, terutama buat masyarakat yang paling membutuhkan. Nggak cukup cuma panen beras yang banyak, tapi kita juga harus pastikan semua orang bisa beli dan dapat beras itu. Menghasilkan beras itu memang penting. Tapi itu cuma satu bagian kecil dari solusinya. Sikap tegas, yaitu nggak ada ampun sama sekali buat yang mainin data atau korupsi di tingkat manapun. Itu penting banget buat jaga sistem pangan kita tetap jujur. Data yang akurat itu dasar utama buat bikin kebijakan yang benar. Korupsi bisa bikin orang nggak percaya lagi dan ngerusak semua usaha kita bareng-bareng. Tapi, peran masyarakat juga penting loh. Para pembeli, para petani, teman-teman media, dan juga organisasi-organisasi masyarakat harus terus waspada. Jadi kayak pengawas gitu, biar semua transparan dan ada tanggung jawabnya.
kita harus aktif dukung hubungan langsung antara petani dan pembeli, biar bisa motong jalur pasokan yang suka merugikan petani, dan juga menghilangkan tengkulak-tengkulak yang nggak perlu yang bikin harga jadi mahal. Liputan mendalam dari wartawan dan tekanan terus-menerus dari masyarakat itu jadi pendorong kuat buat bikin perubahan yang berarti dan perbaikan sistem secara keseluruhan. Tujuan akhir kita adalah membangun sistem pangan yang kuat, adil dan transparan yang bisa menjamin semua masyarakat Indonesia dapat makanan yang cukup, nggak peduli kaya atau miskin, semua harus dapat. Ayo, kita minta pertanggungjawaban dan kerjasama, bahu-membahu, supaya harga beras tetap terjangkau dan bebas dari permainan curang, supaya pasokan makanan kita stabil dan mudah didapat sampai ke anak cucu kita nanti. Menjaga ini semua adalah tugas kita bersama. Tanggung jawab bareng-bareng yang harus kita pegang teguh dengan sepenuh hati.